Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hanifah Tahira Basir dan teman kelompok saya, Naila Zaki Fauzia, Andi Khairunisa Odang, dan Erli Winarni. Kami akan mempresentasikan hasil proyek final mata kuliah jaringan dan komunikasi data kami dengan judul Perancangan, Implementasi, dan Troubleshooting Jaringan Nirkabel. Langsung saja saya serahkan. Baik, untuk konsep dasar jaringan nirkabel, pertama kita bahas definisi terlebih dahulu. Jaringan nirkabel itu memungkinkan perangkat terhubung dan berkomunikasi tanpa kabel fisik, menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio atau inframerah. Teknologi ini menawarkan fleksibilitas dan mobilitas tinggi, cocok untuk lingkungan dinamis seperti rumah atau kantor. Jaringan nirkabel sangat ideal untuk mobilitas tinggi, sementara jaringan kabel menawarkan stabilitas dan kecepatan yang lebih konsisten. Pemilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan spesifik dan lingkungan penggunaan. Selanjutnya, perbedaan jaringan nirkabel dan kabel. Dari segi media transmisi, jaringan kabel itu menggunakan kabel fisik seperti UTP atau fiber optik. Untuk jaringan nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio, mikro, dan inframerah. Dari segi mobilitas, jaringan kabel itu terbatas tergantung panjang kabelnya. Kalau jaringan nirkabel, mobilitasnya tinggi selama dalam jangkauan sinyal. Selanjutnya, dari segi kecepatan, jaringan kabel itu umumnya lebih stabil dan cepat, sedangkan jaringan nirkabel rentan terhadap gangguan dan kecepatannya bisa fluktuatif. Untuk instalasi, jaringan kabel itu rumit dan mahal, butuh kabel, patch panel. Untuk nirkabel lebih mudah dan murah. Terakhir, bagian keamanan. Untuk jaringan kabel lebih aman secara fisik, dan jaringan nirkabel rentan disadap dan perlu pengamanan tambahan. Saya akan menjelaskan tentang standar dan perangkat jaringan nirkabel. Yang pertama itu standar IEEE 802.11 atau Wi-Fi. Standar ini terus berkembang untuk meningkatkan kecepatan, jangkauan, dan efisiensi. Versi awal seperti 802.11b atau 11 Mbps dan 802.11g atau 54 Mbps beroperasi pada 2,4 GHz. Kemudian 802.11n atau Wi-Fi 4 mendukung frekuensi ganda 2,4 per 5 GHz hingga 600 Mbps. Yang kedua yaitu perkembangan Wi-Fi. 802.11ac atau Wi-Fi 5 hanya menggunakan 5 GHz, mencapai kecepatan di atas 1 Gbps, ideal untuk streaming. Versi terbaru yaitu 802.11ax atau Wi-Fi 6 meningkatkan kapasitas dan efisiensi, terutama di lingkungan padat perangkat. Wi-Fi 6e menambahkan dukungan frekuensi 6 GHz untuk mengurangi gangguan. Selanjutnya, jenis perangkat jaringan nirkabel. Yang pertama adalah access point atau IP, memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan nirkabel dan dapat menghubungkan jaringan nirkabel dengan jaringan kabel. Yang kedua yaitu wireless router, yaitu gabungan router dan access point yang mendistribusikan koneksi internet ke beberapa perangkat secara nirkabel. Yang ketiga yaitu wireless NIC, yaitu perangkat keras di komputer atau laptop atau ponsel untuk menghubungkan ke jaringan nirkabel. Dan yang keempat yaitu repeater atau range extender yang berfungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi yang sudah ada. Perangkat-perangkat ini esensial dalam membangun dan memperluas jaringan nirkabel, masing-masing dengan fungsi spesifik untuk memastikan konektivitas yang optimal dan jangkauan yang luas. Perancangan topologi jaringan. Desain topologi ini mencakup router utama yang menghubungkan dua slot berbeda, yaitu di lantai 1 dan lantai 2. Nah, setiap lantai ini dilengkapi dengan perangkat PC dan printer, dan juga laptop ini yang terhubung dengan jaringan nirkabel dengan alokasi IP address yang terencana. Router utama berfungsi sebagai gateway dan titik manajemen terpusat, sementara switch layer 2 menyediakan konektivitas lokal. Di sini ada dua switch yang masing-masing switch ini menghubungkan router ke lantai 1 maupun lantai 2. Nah, access point juga ditempatkan di masing-masing lantai ini mendukung mobilitas perangkat nirkabel. PC menggunakan IP statis untuk manajemen yang mudah, sedangkan laptop ini menggunakan DHCP dari access point-nya.
untuk alokasi dinamis dan fleksibilitas. Printer juga menggunakan IP statis. Nah, di sini saya coba perlihatkan konfigurasinya. Nah, pertama itu konfigurasi router. Nah, router ini kan mempunyai dua perangkat yang terhubung, yaitu ke switch. Di sini dia ada 1.1 untuk lantai 1 dan 2.1 untuk lantai 2. Lalu juga ada konfigurasi routing agar network 1.0 dan 2.0 ini saling terhubung. Lalu untuk konfigurasi PC, nah di PC-nya ini untuk PC lantai 1 dan lantai 2 itu menggunakan IP statis, makanya di PC manual, yaitu lantai 1 ini 1.2 sampai 1.4, lalu lantai 2 2.2 sampai 2.5. Lalu ada wireless router atau access point, di mana access point ini terdapat di masing-masing lantai untuk terhubungnya laptop ke jaringan nirkabel. Nah, untuk konfigurasi access point itu pertama ada konfigurasi DHCP server agar perangkat laptop atau perangkat yang terhubung ke jaringan nirkabel ini dapat IP otomatis. Lalu ada konfigurasi SSID. Nah, SSID ini supaya memudahkan penentuan perangkat untuk masuk ke jaringan access point yang mana. Lalu ada keamanan untuk access point-nya, yaitu ada WPA2 dan MAC filtering. Nah, WPA2 ini adalah di mana perangkat akan mengisikan password untuk masuk ke jaringan access point tersebut. Lalu ada MAC filtering, di mana MAC filtering ini kita mendaftarkan semua perangkat-perangkat yang ingin terhubung ke jaringan nirkabel. Misal di laptop itu ada MAC address-nya, nah kita daftarkan di MAC filtering access point agar hanya perangkat-perangkat itu saja yang didaftarkan saja yang bisa masuk ke access point. Lalu di perangkat-perangkat yang terhubung jaringan nirkabel ini kita hubungkan melalui nirkabel itu, kita masuk ke masing-masingnya. Misalnya di laptop di lantai 1 kita hubungkan ke access point dengan SSID lantai 1 dan passwordnya. Lalu ada juga konfigurasi printer untuk masing-masing lantai, yaitu dengan IP statis juga. Dan di sini ada server juga di bagian routernya. Untuk jaringan ini sebenarnya ada servernya juga. Nah, servernya ini untuk menyimpan data-data dari jaringan antar jaringan lantai 1 maupun lantai 2. Baik, selanjutnya adalah aspek keamanan dan kinerja jaringan. Yang pertama adalah keamanan jaringan nirkabel. Implementasi keamanan meliputi MAC address filtering untuk kontrol akses perangkat dan pembatasan alamat IP melalui konfigurasi DHCP range. Ini mencegah akses tidak sah dan memudahkan monitoring perangkat. Yang kedua ada manajemen bandwidth. Optimalisasi performa melalui Quality of Service atau QoS pada router utama memprioritaskan lalu lintas aplikasi kritikal untuk memastikan alokasi bandwidth yang memadai. Yang ketiga ada keamanan infrastruktur fisik. Perangkat jaringan kritikal seperti router, switch, dan access point harus ditempatkan di lokasi aman dan terkontrol untuk mencegah manipulasi fisik. Dan yang keempat ada pemeliharaan rutin, update firmware, backup konfigurasi, dan pemeliharaan perangkat endpoint secara rutin menjaga performa optimal dan memungkinkan pemulihan cepat jika terjadi kegagalan. Selanjutnya adalah troubleshooting jaringan nirkabel. Yang pertama itu adalah koneksi terputus berkala. Penyebabnya umumnya yaitu firmware yang usang, gangguan perangkat lunak, atau fitur hemat daya. Adapun solusinya dengan memperbarui firmware atau driver dan menonaktifkan hemat daya serta menggunakan router berkualitas. Yang kedua ada masalahnya yaitu kecepatan internet lambat. Penyebabnya biasanya karena banyak perangkat, interferensi, router rendah kualitas, dan posisi perangkat jauh. Adapun solusinya yaitu mengaktifkan QoS, menggunakan frekuensi 5 GHz, dan upgrade paket atau router.
Masalah yang terakhir itu adalah tidak bisa terhubung. Penyebabnya karena konfigurasi salah, SSID tersembunyi, kata sandi salah, dan gangguan sementara. Adapun solusinya yaitu dengan melupakan jaringan, sambungkan manual, restart perangkat atau router, dan reset pengaturan. Itulah tadi presentasi dari kami. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.